Sistem pemurnian monster, bab 181 sampai dengan 185. Bab 181 Xia Fukun yang depresi. Kamu bercanda, Xia Fukun sedikit tidak senang. Apa yang sedang terjadi? Kami sepakat bahwa jika saya kalah, saya akan menyerahkan semua barang berharga saya. Mengapa mereka memberi saya pisau baja tahan karat? Tidak, mungkin kau tidak tahu ini, tetapi di Hua Agungku, kami berkeliling negeri hanya dengan sebilah pisau. Pernahkah kau mendengar tentang memulai dengan sebilah pisau dan harus mencuri semua perlengkapan? Tunggu sebentar, Xia Fukun segera memanggil Dahua. Apakah pria ini sedang memainkan Blue Moon dan sedang bermain-main sendiri di sini? Di mana cincin spasial Anda? Xia Fukun memandang Dahua dengan curiga. Tidak, haha, kamu tidak menyangka, kan? Aku memang semiskin itu. Dahua merentangkan ke-10 jarinya, yang benar-benar telanjang, tanpa apapun kecuali kapalan akibat bertahun-tahun menggunakan pisau. Xia Fukun agak skeptis, jadi dia memeriksa Dahua lebih lama dan memastikan bahwa pria itu memang sangat miskin. Tapi bro, bagaimana bisa kamu sebahagia ini padahal kamu sangat miskin? Miskin tapi bahagia, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xia Fukun mengambil pedang lebar berpunggung emas yang diberikan kepadanya oleh Dahua, sambil bertanya-tanya apakah Dahua setidaknya berada di alam kekuatan ilahi. Dan jika demikian, dia dapat menukarkan senjatanya dengan beberapa poin penyempurnaan. Namun, yang mengejutkannya, ketika dia melemparkan pedang lebar berlapis emas itu ke dalam sistem pemurnian iblis, sistem tersebut menolak untuk menerimanya. Ada apa dengan sistem pemurnian iblis? Xia Fukun sedikit tidak senang, dia telah menghabiskan 10 poin pemurnian untuk menukarkannya dengan Hydra. Jangan buang semua sampah itu begitu saja padaku, oke? Sistem ini bukan pengumpul sampah. Mengerti, begitu sistem pemurnian iblis selesai berbicara, Xia Fukun menarik napas. Menatap Dahua dengan senyum lebar di wajahnya. Mengapa dia begitu marah? Dia melemparkan pedang lebar berpunggung emas itu di depan Dahua. Ini dia, terima kasih, bro. Dahua awalnya mengira Xia Fukun bahkan tidak akan mengembalikan pisaunya, tetapi tanpa diduga, Xia Fukun mengembalikannya kepadanya. Meskipun pisau itu biasa saja, ia menyimpan kenangan akan pertempuran-pertempuran yang telah ia lalui selama bertahun-tahun. Kenangan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tentu saja, Dahua pernah mempertimbangkan untuk membeli senjata baru, tetapi dia tidak punya uang. Bagaimana mungkin dia bisa membeli senjata baru tanpa uang? Dia datang ke Zuhai dengan harapan bisa memasuki Tianxuan dan mungkin mendapatkan beberapa peralatan. Jika memungkinkan, dia juga ingin mendapatkan beberapa batu spiritual. Nasib sial macam apa ini? Xia Fukun melirik Dahua. Kau tahu, orang ini, membunuhnya itu satu hal, tidak membunuhnya itu hal lain. Saat Dahua berbalik, Xia Fukun menendang pantat Dahua. Dahua melesat lebih dari 10 meter dalam sekejap, hampir terlepas dari kapal dan jatuh ke laut leluhur. Tepat ketika Xia Fukun hendak berbalik dan pergi, dia mendengar Dahua meraung. Xia Fukun. Sambil menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung, dia berpikir Dahua marah dan hendak bertarung dengannya sampai mati. Di luar dugaan, Dahua memang datang menghampirinya, tetapi dia langsung berlutut. Saudaraku, bagaimana kalau kau menendangku lagi? Tendangan tadi telah melonggarkan hambatan antara ranah kekuatan ilahi tahap menengah dan tahap akhirku. Aku merasa jika kau menendangku lagi, aku mungkin bisa menembusnya. Dada Xia Fukun naik turun saat mendengar kata-kata Dahua. Siapa orang ini? Dia katanya sudah berhasil menembus hambatan dan akan berhasil menembus hambatan lagi. Kurasa kau punya kepribadian masokis. Xia Fukun menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tidak kehilangan kendali emosi. Lalu dia berbalik dan pergi. Melihat Xia Fukun telah pergi, Dahua pun tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dengan kepribadiannya dan obsesinya terhadap seni bela diri, dia telah dikalahkan oleh orang lain beberapa kali, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah memberinya kepuasan sebesar Xia Fukun hanya dengan satu tendangan. Satu tendangan melonggarkan hambatan antara tahap pertengahan dan akhir alam kekuatan ilahi. Dua tendangan, bukankah itu akan langsung mengarah ke tahap akhir alam kekuatan ilahi? Dahua sangat gembira hanya dengan memikirkannya. Maka dengan senang hati ia mengikuti Xia Fukun dari belakang. Xia Fukun sudah kembali ke kabin pada saat itu. Ketika mereka melihat Xia Fukun kembali, diikuti oleh seorang pria berjenggot, cara kelompok itu memandangnya berubah. Xia Fukun,
Aku sudah tahu, kau biseksual. Ziwei menatap Xia Fukun dengan tatapan yang sangat aneh. Xia Fukun merasa diperlakukan tidak adil, tetapi dia tidak mampu mengatakannya. Jika dia mengatakan bahwa Dahua hanya mengikutinya karena dia menendang Dahua, siapa yang akan mempercayainya? Jangan banyak bicara. Xia Fukun memelototi Ziwei, lalu bertanya pada Hou Feiyu. Hou tua, kapan kita akan sampai di Tianshuan? Dia sangat berharap Dahua akan melompat ke Tianshuan dan menghilang, sehingga dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Namun begitu ia mengajukan pertanyaan itu, Hou Feiyu mengalihkan pandangannya ke jendela. Apa maksudmu, Hou tua? Jangan pura-pura bodoh. Xia Fukun sedikit bingung. Astaga, mereka melakukan ini di saat yang sangat penting. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Aku belum pernah ke Tianshuan sebelumnya. Hou Feiyu menoleh dan menjawab dengan agak canggung. Xia Fukun, seharusnya dia sudah lama tahu bahwa Hou Feiyu tidak dapat diandalkan, dan seharusnya dia tidak terlalu mempercayainya. Dia salah, dia menyesal. Pada saat itulah kapten datang ke arah sini. Permisi, saya baru saja mendengar bahwa beberapa makhluk iblis telah melarikan diri dari laut leluhur. Apakah Anda melihat mereka? Mendengar kata-kata kapten, Xia Fukun terkejut sejenak, lalu menyadari apa yang telah terjadi. Mungkin ketika dia memanggil Hydra sebelumnya, dia dikira monster yang melarikan diri dari laut leluhur. Dia segera menggelengkan kepalanya untuk menjauhkan diri dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Saat menjawab, Xia Fukun melirik Dahua. Matanya dipenuhi kilatan ancaman. Tapi Dahua, seandainya Xia Fukun tidak memperhatikannya, mungkin dia lebih memilih untuk menghindari masalah. Namun, ketika dia melihat Xia Fukun menatapnya seperti itu, dia merasa jika dia mengatakan bahwa monster itu dipanggil oleh Xia Fukun mungkin akan memukulinya. Bukankah itu berarti dia akan langsung menembus puncak alam kekuatan ilahi? Memikirkan hal itu, Dahua tersenyum bahagia. Tidak pernah ada makhluk iblis di laut leluhur. Apakah hal seserius ini sesuatu yang bisa ditertawakan? Sang kapten sedikit bingung. Dia menatap Dahua dengan tajam dan bertanya kepadanya dengan suara tegas. Tidak lucu, tidak lucu. Kapten itu memiliki kekuatan seorang kultivator kekuatan ilahi tingkat lanjut, yang bahkan Great Hua pun tidak mampu menyinggungnya, jadi mereka segera membalas. Nah, ini baru benar. Kapten itu mengangguk lagi kepada Xia Fukun dan kelompoknya, lalu pergi. Dahua sedikit bingung saat melihat kapten itu pergi. Tidak. Kau belum bertanya padaku apakah aku sudah melihat monster iblis tingkat 8 yang paling kuat itu. Memikirkan hal itu, Dahua buru-buru mengejar kapten, ingin mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Apakah Xia Fukun akan mengizinkan Dahua keluar? Tepat ketika Dahua hendak melarikan diri, dia mencengkeram kerah baju Dahua. Kembali ke sini, brengsek. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Dahua dengan patuh kembali, tetapi dia tidak kembali tanpa alasan. Dia punya syarat, Saudara Xia, jika kau tidak ingin aku membongkar rahasiamu, pukul saja aku. Bab 182 adegan tak terkendali. Sejujurnya, jika itu orang lain, Xia Fukun mungkin tidak akan melakukan itu. Sekalipun semua upaya lain gagal, mereka dapat memanggil binatang panggilan tingkat 8 untuk menemani Hua Agung ini. Tetapi, Dahua ini terlalu jelek, semua penghargaan harus berdasarkan usaha, oke. Yang kamu pikirkan hanyalah bersenang-senang dan menikmati waktu yang menyenangkan. Bagaimana kamu bisa berharap untuk berhasil tanpa berusaha sedikit pun? Belum lagi Xia Fukun tidak mau berlatih tanding dengan Dahua, dia bahkan merasa akan sia-sia jika memberikan Hydra yang sudah dipanggilnya kepada Dahua untuk latihan. Saat itu juga Xia Fukun sedang sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hou Feiyu melirik Dahua. Terdengar suara, memem, yang lembut. Lalu aku melihat kelopak mata Dahua mulai terkulai, dan kemudian dia pingsan, merasa pusing. Bukankah sekarang sudah tenang? Hou Feiyu melirik Xia Fukun. Dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Xia Fukun ini benar-benar luar biasa. Jika Xia Fukun tahu apa yang dipikirkan Hou Feiyu, dia mungkin tidak akan tahu harus berkata apa. Aku bukan ahli hipnotis sepertimu. Perjalanan menuju Tianshuan di tengah laut leluhur mungkin akan memakan waktu cukup lama, jadi Xia Fukun berpikir apakah sebaiknya ia beristirahat sejenak terlebih dahulu. Ia baru saja memejamkan mata ketika mendengar keributan. Sekarang bagaimana?
Xia Fukun membuka matanya dan menatap tanpa berkata-kata pada kapten yang bergegas masuk dengan ekspresi panik. Seseorang telah dibunuh. Sang kapten memandang Xia Fukun dan yang lainnya, lalu berkata, "Semua orang di kapal ini sekarang menjadi tersangka. Mohon kerjasama dan pergi ke lobi. Kami perlu menginterogasi kalian satu persatu." Xia Fukun merasa bingung ketika mendengar kata-kata kapten itu. "Astaga, saya datang ke sini hanya untuk naik perahu ke Tianxuan. Sialan, aku malah main detektif Conan bareng kamu. Kami sedang sibuk. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya di sini." Xia Fukun melirik kapten dan berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak, semua orang sudah pergi ke aula utama. Kamu tidak bisa membuat pengecualian. Jika tidak, yang lain pasti akan curiga." Kapten itu mengatakan sesuatu. "Ho tua, tunjukkan keahlianmu." Xia Fukun berpikir dalam hati, selama Ho Feiyu mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pemanggil tingkat 10, kecurigaan mereka akan otomatis hilang. Lagi pula, dengan seorang pemanggil yang memiliki kekuatan setengah langkah suci, tidak ada seorang pun di kapal yang bisa menandingi mereka, jadi apa gunanya melakukan pembunuhan. Setelah Xia Fukun selesai berbicara, ruangan itu tetap kosong, tanpa ada respons apapun. Xia Fukun terdiam sejenak, menoleh untuk melihat, dan mendapati Ho Feiyu telah pergi. "Di manakah Old Ho?" Xia Fukun bertanya pada Ye Qingwan dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu sedang membicarakan senior yang sulit dipahami yang tadi bersamamu?" Kapten mendengar percakapan Xia Fukun dan yang lainnya, lalu mengajukan pertanyaan dengan suara rendah. "Benar, itu dia." Xia Fukun mengangguk. "Dia sudah ada di lobi." Kapten itu menjawab, "Xia Fukun." Akhirnya, Xia Fukun dan kelompoknya tetap tiba di aula. Mengingat temperamen Xia Fukun yang meledak-ledak, dia tidak akan pernah datang dalam keadaan apapun. Namun, setelah Ye Qingwan memberikan beberapa nasihat, Xia Fukun yang tak tahu malu itu pun memasuki aula. Kapal ini berukuran seperti kapal pesiar mewah di bumi. Jadi, aulanya saja luasnya beberapa ratus meter persegi, dan dapat menampung lebih dari 100 orang tanpa terasa sesak sama sekali. Orang yang dibunuh itu juga berada di aula pada saat itu. Namun, saat itu dia sedang bersandar di kursi. 2 sumpit tertancap di bahunya, setengahnya sudah tertanam di kulitnya, dan darah terus mengalir. Pria yang dibunuh itu juga tampak pucat pasi, dan napasnya mulai melemah. "Mengapa para korban luka di bawah serta?" Ye Qingwan mengajukan pertanyaan kepada kapten. "Dalam situasi ini, bukankah lebih baik diobati terlebih dahulu? Karena kita perlu melestarikan bukti kejahatan dan tempat kejadian perkara. Bukan hanya korban yang membawanya, tetapi kami bahkan membawa kursi yang diduduki korban." Sang kapten melirik Ye Qingwan. Dia masih gadis kecil, sekilas saja sudah terlihat bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam penyelidikan kriminal. "Bagaimana jika orang ini meninggal?" Xia Fukun mengajukan sebuah pertanyaan. "Lalu kenapa kalau dia sudah mati? Tujuan kita adalah menangkap pembunuhnya. Apa hubungannya kematiannya dengan kita?" Xia Fukun terkejut ketika mendengar hal ini. "Wow, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Baiklah, kalian tunggu di sini sebentar, saya akan naik ke panggung dan menyampaikan beberapa patah kata." Saat kapten berbicara, dia naik ke platform. Xia Fukun menemukan Ho Feiyu di tengah kerumunan. "Mengapa kamu berlarian ke sana kemari tanpa alasan?" Mendengar ucapan Xia Fukun, Ho Feiyu terkekeh dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku akan memeriksa dulu apakah barang-barang di dalam kabin masih ada." Mendengar perkataan Ho Feiyu, Xia Fukun terkejut sesaat, tetapi dengan cepat menyadari maksudnya. "Maksudmu, semua ini hanyalah sandiwara yang dipentaskan oleh kapten?" "Ya, aku sudah pernah naik kapal ini lebih dari sekali. Setiap kali, orang-orang di kapal ini menggunakan trik yang sama. Dan banyak dari kita adalah kaki tangan mereka. Lagi pula, tidak semua orang punya cincin spasial. Karena semuanya terjadi tiba-tiba, mereka pasti menyimpan banyak barang berharga di kabin mereka. Lihat saja, kapten pasti akan mencoba mengulur waktu. Pada saat semua orang bereaksi, kita sudah sampai di Tianxuan." Ho Feiyu berkata sambil tersenyum. "Tunggu, bukankah tadi kamu bilang ini pertama kalinya kamu datang ke Suhai?" Xia Fukun mengerutkan kening, merasa bahwa ucapan Ho Feiyu sama sekali tidak masuk akal. "Bukankah kau sudah bilang sebelumnya bahwa kau belum pernah ke Suhai?" "Saya persen, tanda pagar." Ho Feiyu mulai berpura-pura bodoh.
Xia Fukun menatap Hou Feiyu dengan ekspresi bingung. Dia selalu merasa pria ini agak eksentrik dan aneh. Tapi dia tidak bisa memastikan apa yang aneh dari Hou Feiyu. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalam Tianxuan Laut Leluhur? Kerutan di dahinya hampir tak terlihat. Itu juga terjadi pada waktu ini. Kapten di peron itu berkata, "Tuan-tuan, saya mohon maaf telah mengganggu Anda semua. Alasan utama saya mengumpulkan Anda semua di sini adalah karena ada upaya pembunuhan di kapal. Pembunuh itu sangat licik dan profesional, dan menghilang setelah hanya satu serangan. Teman saya yang terbunuh bahkan tidak melihat wajah pembunuh itu. Saya mengumpulkan Anda semua di sini untuk berjaga-jaga jika hal seperti ini terjadi lagi." Setelah mendengar kata-kata kapten, banyak orang di antara hadirin mulai mendiskusikannya. Pemuda yang dibunuh itu memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi. Meskipun dia tidak terlalu kuat, sebagian besar orang di aula adalah ahli bela diri di alam keberanian, dan mereka khawatir hal ini mungkin terjadi pada mereka juga. Lagi pula, menurut kapten, pembunuh ini cukup kejam. Siapa yang tahu jika dia mungkin menggigit mereka hanya karena dia tidak menyukai mereka. Saya mengumpulkan kalian semua di sini karena dua alasan. Pertama, untuk memeriksa kalian masing-masing untuk melihat apakah ada pembunuh di antara kalian. Kedua, untuk melindungi keselamatan semua orang. Saya yakin kalian semua mengerti itu, kan? Saya mengerti. Dari bawah panggung, para kapten mulai berbicara. Baiklah, karena semua orang sudah berkumpul, mari kita periksa mereka satu persatu. Saat sang kapten berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tepat pada saat itulah Xia Fukun tiba-tiba mengangkat tangannya. "Del, ada apa?" Kapten itu melirik Xia Fukun dengan sedikit rasa tidak senang. Mengapa orang ini begitu merepotkan? Jika dia mengganggu rencananya, dia pasti akan membunuhnya. Masih ada satu orang yang belum datang. Dia adalah pria dengan janggut lebat itu. Xia Fukun berkata sambil tersenyum. Pria berjenggot yang ia maksud adalah Dahua. Namun, Dahua dihipnotis oleh Hou Feiyu di kabin Xia Fukun, itulah sebabnya dia tidak datang. Kapten juga tidak menyadari kehadiran Dahua ketika dia pergi ke kabin Xia Fukun, sehingga meninggalkannya sendirian. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, para ahli bela diri itu teringat. "Ya, itu benar, aku juga ingat si idiot berjenggot itu yang bersikeras beradu tinju denganku di belakang. Aku tahu dia bukan orang baik. Mungkin pembunuh bayaran ini adalah dia. Hei teman-teman, bagaimana kalau kita keluar mencarinya?" Suara-suara seperti itu semakin sering terdengar di antara para penonton. Sang kapten agak bingung, bagaimana situasi ini bisa mulai di luar kendali. Bab 183 menangkap pencuri. "Tuan-tuan, tuan-tuan, tolong dengarkan saya." Sang kapten sangat marah. Apa yang akan terjadi jika semua orang ini keluar? Awak kapalnya saat ini sedang menikmati panen melimpah di dalam kabin mereka. Begitu kapten berbicara, semua orang terdiam, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepadanya. Memang, dari sudut pandang mereka, pengumpulan mereka oleh kapten, apapun tujuannya, adalah karena kepedulian terhadap mereka dan demi kebaikan mereka sendiri. "Tuan-tuan, lihat, pembunuh itu mungkin bersembunyi di antara kalian semua. Jika kalian semua berpencar dan pergi, bukankah itu akan memberi pembunuh itu kesempatan lain untuk menyerang? Siapa tahu dia semacam pembunuh psikopat." Setelah mendengar kata-kata kapten, banyak orang di aula mulai mengangguk setuju. Itu masuk akal sekali. Kapten benar sekali. Akibatnya, sebagian besar orang di aula mengalihkan perhatian mereka kepada Xia Fukun, ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Mendengar ucapan sang kapten, Xia Fukun tahu bahwa orang ini mungkin pernah mengalami situasi serupa sebelumnya, jadi dia punya rencana. Tapi apakah Xia Fukun pemain biasa? Hah? Xia Fukun mencibir dan langsung berkata, "Bukankah itu mudah? Selama semua orang berkumpul dan pergi mencari Dahua, si pembunuh tidak akan punya kesempatan untuk menyerang." Ya, menurutku, pendapat orang ini sangat masuk akal. Itu masuk akal, sialan. Kapten itu mengumpat pelan. Dia pikir dia telah menenangkan semua orang, tetapi kata-kata Xia Fukun telah membangkitkan mereka lagi. Saya juga berpikir apa yang dia katakan sangat masuk akal. Di samping kapten, seorang pria berseragam kapal mengangguk dan berbicara. "Kapten, apakah kamu lupa sedang bersama siapa? Kekuatan massa sangatlah besar. Seperti kata pepatah, jika orang biasa menyukai apa yang mereka lihat, dan Anda tidak menyukainya,
Anda pikir Anda siapa? Sekarang semua orang berebut untuk keluar dan mencari pembunuh itu, dan meskipun kapten ingin menghentikan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti yang lain keluar dari aula. Di barisan paling depan, Xia Fukun bersenandung kecil sambil memimpin jalan. Di sampingnya ada Hou Feiyu dan yang lainnya. Pada saat ini, Hou Feiyu juga diam-diam mengamati Xia Fukun. Awalnya, ia percaya bahwa Xia Fukun adalah orang itu, dan banyak aspek intuisinya secara tidak langsung telah mengkonfirmasi kecurigaannya. Namun, kebaikan yang ditunjukkan Xia Fukun sekarang sangat berbeda dari orang yang ada dalam pikirannya. Mungkinkah aku salah? Xia Fukun bukanlah orang itu. Namun, jika Xia Fukun benar-benar bukan orang yang saya curigai, maka perjalanan ke Suhai ini akan sia-sia. Xia Fukun tidak tahu apa yang dipikirkan Hou Feiyu. Saat itu, dia berjalan santai menuju kabinnya. Itu juga terjadi pada waktu ini. Tidak jauh di depannya, seorang pria yang mengenakan masker wajah, membawa karung berisi barang-barang, keluar dari salah satu kabin di depan Xia Fukun. Pria ini berjalan berjinjit, dia jelas bukan orang baik. Mata Xia Fukun berbinar ketika melihat benda itu. Maling, Xia Fukun menunjuk ke arah pria itu dan mengatakan sesuatu. Di belakang Xia Fukun, diikuti oleh sekelompok besar orang yang berjumlah lebih dari 100 orang. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, mereka pun memperhatikan pria bersenjata lengkap itu. Xia Fukun berteriak keras, dan pria itu pun mendengarnya. Dia menoleh dan mendapati bahwa ratusan orang sedang menatapnya. Kakinya terasa lemas saat itu. Ini adalah kesalahpahaman. Pria itu berteriak, menjatuhkan karung itu, dan bersiap untuk melarikan diri. Tangkap dia cepat. Xia Fukun selalu menganjurkan perdamaian, dan dia biasanya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Lagi pula, biarkan orang lain melakukan urusanmu sendiri dan biarkan orang lain melakukan urusan mereka sendiri. Inilah nilai inti sosialisme Xia Fukun. Perintah Xia Fukun, beberapa sosok melesat keluar dari belakangnya dalam sekejap. Orang-orang ini semuanya adalah ahli bela diri di alam kekuatan ilahi, sedangkan pria yang mencuri barang-barang itu hanya berada di alam bela diri pemberani, sehingga dia tertangkap dengan sangat cepat. Ketika Xia Fukun melihat pencuri itu tertangkap, dia melangkah maju dan merobek topeng dari wajah pencuri itu. Apakah ada yang mengenalnya? Xia Fukun bertanya kepada orang di belakangnya. Seketika itu juga, sekitar 10 orang dari 100 orang lebih mengangkat tangan mereka. Aku mengenalnya, dia adalah salah satu awak kapal. Ya, dia bahkan pernah membawakan buah untukku. Aku tidak pernah menyangka dia seorang pencuri. Sialan, aku mudah marah, aku tidak tahan. Aku akan membunuhnya. Ketika Xia Fukun melihat kerumunan mulai marah, dia segera menghentikan mereka. Lalu dia menoleh untuk melihat anggota kru tersebut. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun dan melihat sekitar 100 orang yang marah, pencuri yang tertangkap di kapal itu gemetar. Dia menarik napas dan melirik kapten, hanya untuk melihat kapten menatapnya dengan tajam. Tubuhnya kembali gemetar, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu, lalu ia berbicara. Tidak ada yang menyuruhku. Aku melihat semua orang berkumpul di aula, dan aku diliputi keserakahan, jadi aku. Sebelum anggota kru itu selesai berbicara, Xia Fukun mendengus dingin. Kau yakin kau mengatakan yang sebenarnya? Kau harus bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatanmu. Kukatakan padamu, apa kau tidak punya hal lain untuk dikatakan? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, anggota kru itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Xia Fukun dengan tatapan rumit. Setelah jeda yang cukup lama, dia membungkuk kepada Xia Fukun. Maaf, Xia Fukun, apakah aku memintamu mengatakan itu? Hei, sobat, pada saat itulah sang kapten menjadi gelisah. Ia merasa bahwa jika Xia Fukun terus menginterogasi anggota kru tersebut, anggota kru itu mungkin akan mengungkapkan kelemahan. Bisakah Anda mendengarkan saya? Sang kapten menatap Xia Fukun dengan tatapan penuh teka-teki, seolah berkata, aku akan memberimu sesuatu sebagai imbalan nanti. Namun, apakah seseorang yang saleh seperti Xia Fukun akan melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan demi keuntungan kecil yang sepele? Dia langsung berkata, diam. Sang kapten berpaling dan langsung terdiam. Lagi pula, masih ada sekitar 100 orang di sekitar sini. Apakah Anda yakin tidak ada hal lain yang ingin Anda katakan? Xia Fukun melirik anggota kru itu dan berkata dengan tenang.
Anggota kru itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Berdebar, Siafukun tidak membuang-buang kata dengannya dan langsung melemparkannya ke laut leluhur. Mendesis, melihat sifat Siafukun yang kejam, banyak orang terkejut. Melihat ini, sang kapten menghela napas lega. Lagi pula, Siafukun telah membunuh pria ini, jadi tidak ada masalah lagi. Dia tersenyum ramah. Saya sangat menyesal, semuanya. Saya tidak menyangka ini akan terjadi di kapal. Itu kesalahan saya karena memilih orang yang tepat. Saya sangat menyesal. Saya rasa kalian semua harus kembali ke kabin masing-masing. Kapten itu menduga bahwa setelah tindakan Siafukun, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan uang tambahan dalam perjalanan ini. Jika dia melakukannya lagi, orang-orang ini pasti akan mencurigainya. Namun, yang mengejutkannya, begitu ia mengatakan itu, Siafukun mencibir dan berkata, "Bab 184 bos, silakan duduk." "Tidak, kembali ke lobi dan tetap di sana." Kata-kata Siafukun membuat semua orang terdiam. "Tapi saudaraku, jika uang semua orang dicuri lagi, siapa yang akan bertanggung jawab?" Mata sang kapten hampir melotot karena urat-uratnya menonjol. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum pada Siafukun, dan mengajukan pertanyaan. "Karena semua orang khawatir kehilangan uang mereka, saya akan mengambil tanggung jawab untuk menjaganya tetap aman untuk semua orang." Siafukun mengangkat gelang spasial di tangannya, menunjukkan bahwa dia memiliki gelang spasial dan semua orang tidak perlu khawatir. "Hehe, bro, kamu bercanda, kan?" Sang kapten terdiam. "Jadi, kau tidak menginginkan komisi dariku. Kau ingin menyimpan semua keuntungan untuk dirimu sendiri. Tidakkah kau mengerti pepatah, ular yang mencoba menelan gajah? Kau hanya memiliki beberapa orang, tetapi di sini ada ratusan orang. Bisakah kau mengatasinya?" Candaan. Siafukun langsung merasa tidak senang setelah mendengar hal itu. Dia mengedipkan mata kepada Hou Feiyu. Setelah saling bertukar pandang, Hou Feiyu sedikit ragu, tetapi dia berpikir bahwa karena dia telah menipu Siafukun untuk datang, dia harus membantu jika diperlukan. Kemudian, di tubuh Hou Feiyu, aura seorang yang hampir suci terlihat jelas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan hanya kapten, yang berada paling dekat dengan kapal, tetapi juga sekitar 100 orang di sekitarnya semuanya tercengang. Alam kesucian setengah langkah. Apa yang kau lakukan di laut leluhur jika kau baru berada di alam transformasi suci setengah langkah? Apakah kamu di sini untuk menindas saya? Selain itu, meskipun Siafukun mengatakan dia akan menjaga barang-barang berharga semua orang tetap aman, siapapun yang waras tahu bahwa begitu barang-barang berharga itu berada di tangan Siafukun, barang-barang itu pasti hilang selamanya. Seandainya Siafukun dan yang lainnya berada di alam kekuatan ilahi, mungkin mereka akan memberikan perlawanan. Tapi entah bagaimana kau berhasil menciptakan seorang Santo setengah langkah. Perlawanan macam apa itu? Ada pertanyaan lagi. Siafukun melirik kapten itu. Sang kapten menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak memiliki masalah sama sekali. "Kalau begitu, kamu duluan dan jadikan contoh bagi semua orang." Begitu Siafukun selesai berbicara, orang lain langsung angkat bicara. Saudaraku, haruskah aku kembali ke kabin untuk mengambil barang-barangku? Barang-barang berhargaku semuanya ada di kabin. Siafukun mengangguk, dia akan menerima permintaan yang wajar. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang pergi. Namun, karena Hou Feiyu ada di sana, mereka tidak berani pergi dan tidak pernah kembali. Lagi pula, laut leluhur sangat aneh, dan terdapat banyak sekali binatang buas iblis yang kuat di perairannya. Terbang dilarang di laut itu, jadi mereka hanya bisa tinggal di kapal. Tak lama kemudian, kelompok itu kembali. Siafukun sedikit mengerutkan alisnya sambil memperhatikan berbagai barang yang dipegang orang-orang itu. Pada saat itulah kapten terbatuk dan berkata kepada Siafukun, "Saudaraku, aku tidak punya banyak harta di sini. Kau tahu aku hanya seorang tukang perahu, aku tidak punya banyak uang, dan aku tidak pernah menabung seumur hidupku. Aku punya 20 batu roh di sini, ambillah semuanya. Aku tidak perlu kau mengembalikan uangku." Setelah mendengar kata-kata kapten, banyak orang menoleh untuk melihatnya. Jika Siafukun setuju, mereka bisa mengikutinya. Siafukun sama sekali tidak memuaskan mereka. Menatap kapten di depannya, bibir Siafukun sedikit melengkung ke atas. Saat mengambil batu roh, dia juga melepaskan cincin spasial dari tangan orang lain. "Bagaimana kalau aku menyimpan cincin spasial ini untukmu?" Ini,
Sepertinya, sebenarnya tidak membutuhkannya. Kapten sudah kehilangan akal sehatnya. Bukankah seharusnya dia menjaga barang-barang berharganya dengan aman? Dengan cincin kosong di tanganku ini, siapa yang berani mencurinya dariku? Apakah kamu tidak membutuhkannya? Xia Fukun menyipitkan matanya dan berkata dengan suara tenang, Tetua Hou. Mengikuti instruksi Xia Fukun, Hou Feiyu melangkah maju, tatapannya menyapu sang kapten seperti seekor serigala. Sang kapten mengumpat dalam hati, orang macam apa yang kutemui ini? Baiklah, kamu boleh menyimpannya. Dia mencoba mencuri seekor ayam tetapi malah kehilangan nasi, itulah yang persis terjadi padanya. Melihat bahwa bahkan kapten pun menjadi pengecut, sebagian besar orang di sekitar juga bingung. Ketika mereka kembali untuk memilah barang-barang mereka menggunakan sedikit trik, menaruh sebagian besar barang berharga mereka ke dalam cincin ruang kosong, bahkan memasukkan lebih banyak lagi ke dalam beberapa cincin ruang mereka yang sudah penuh. Nah, lihat apa yang telah terjadi. Tindakan Xia Fukun menunjukkan bahwa dia bahkan mengincar cincin void. Sialan, akan lebih baik jika kru yang mencurinya. Banyak orang berpikir seperti ini. Xia Fukun tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan dia bahkan tidak berpikir untuk mengembalikan kekayaan yang telah dipanen kepada mereka. Dia dengan senang hati melemparkan hampir semua cincin spasialnya ke dalam sistem pemurnian iblis. Lebih dari 2.000 poin pemurnian lainnya telah ditukarkan. Xia Fukun tiba-tiba merasa bahwa poin-poin pemurnian ini tampaknya cukup menguntungkan. Jika ini sama seperti saat aku berada di Kekaisaran Yaslan, siapa yang tahu kapan aku akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan 2.000 poin pemurnian ini. Tentu saja, Xia Fukun juga tidak melupakan Hou Feiyu. Bagaimanapun juga, Hou Feiyu pantas mendapatkan banyak pujian atas hal ini. Dari sekitar 100 cincin spasial yang telah ia peroleh, ia memilih cincin yang isinya paling sedikit dan nilainya paling rendah, lalu melemparkannya ke Hou Feiyu. Hou tua, ini milikmu. Hou Feiyu, kelopak matanya berkedut. Bukankah ini agak tidak adil bagimu? Aku, seorang lelaki tua, harus. Apa, Tuan Tua Hou berpikir itu belum cukup. Xia Fukun mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Hou Feiyu begitu serakah? Tidakkah kau tahu, Tetua Hou, bahwa keserakahan tidak dapat diterima? Kemudian, ia mengeluarkan 20 batu spiritual yang telah diberikan kapten kepadanya sebelumnya dari gelang spasialnya dan menyerahkannya kepada Hou Feiyu. Hou tua, ini yang baru saja diberikan kapten kepadaku, jadi akan kuberikan juga padamu. Tak perlu. Berterima kasih, Hou Feiyu, pernahkah aku berpikir untuk berterima kasih padamu? Namun, mengingat sifat pelit Xia Fukun, memberikan barang-barang itu kepadanya sudah cukup murah hati. Tidak realistis untuk mengharapkan dia mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Xia Fukun. Tak berdaya, Hou Feiyu hanya bisa menerima kenyataan. Setelah merampok semua barang milik orang-orang di kapal, Xia Fukun merasa jauh lebih baik. Hei Kapten, berapa lama lagi sampai kita sampai di Tianshuan? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, sang kapten menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menghasilkan sepeser pun dalam perjalanan ini, bahkan, dia kehilangan semua uang yang dia hasilkan sebelumnya. Dia melirik Xia Fukun. Xia Fukun masih melihat sekeliling, sepertinya juga menginginkan kapal itu. Memikirkan hal itu, sang kapten segera angkat bicara. Hampir sampai. Kita akan sampai di sana dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam. Xia Fukun mengangguk. Semua orang sudah kembali ke aula. Seseorang yang jeli membawakan Xia Fukun sebuah kursi dan berkata kepadanya, Bos, silakan duduk. Xia Fukun menatap orang lain itu dengan puas, lalu duduk di kursi dan memejamkan mata untuk berkonsentrasi. Bab 185 Kedatangan di Tianshuan. Dalam waktu 1 jam. Tak seorang pun di seluruh aula itu berani bergerak sedikit pun. Dia takut melakukan sesuatu akan membuat Xia Fukun tidak senang. Untungnya, Xia Fukun tidak berniat melakukan apapun kepada mereka. Candaan, dia sudah memberikan semua barang berharga dan miliknya di kapal, jadi mengapa dia harus merepotkan mereka? Mereka mungkin tidak keberatan dengan kerepotannya, tetapi dia pasti keberatan. Untungnya, 1 jam ini berlalu dengan cepat. Xia Fukun membuka matanya ketika mendengar keributan di aula. Apakah Tianshuan sudah tiba? Bagi penduduk benua 9 neter, baik mereka seniman bela diri, pemanggil roh, atau orang biasa, 1 jam memang bukanlah waktu yang lama. Xia Fukun merasa seolah-olah dia baru bermeditasi sebentar ketika Tianshuan tiba.
Ayo kita lihat. Melihat semua orang di aula menunggunya berbicara, Xia Fukun tersenyum lalu berjalan keluar bersama Ye Qingwan dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, sekitar 100 orang di aula itu menghela napas lega dan bergegas keluar dari kapal. Sebagian besar dari orang-orang ini mengunjungi pemandangan luar biasa Tianxuan ini untuk pertama kalinya, dan tentu saja, mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kerinduan. Lagi pula, ini adalah karya seorang ahli yang tak tertandingi yang benar-benar memasuki ranah kesucian 1000 tahun yang lalu. Saat Xia Fukun berjalan dari aula utama kapal menuju dek depan, dia menatap pemandangan spektakuler di hadapannya dan tak kuasa menahan napas. Saat ini, mereka sebenarnya masih berada cukup jauh dari Tianxuan. Namun, karena mereka semua adalah kultivator, mereka dapat melihatnya dengan cukup jelas. Saat kapal mendekat, dua pusaran besar berwarna merah menyala menjulang megah di langit di atas laut, seperti dua dinding merah raksasa yang menopang langit dan bumi. Di depan kapal dipenuhi orang. Kecuali area tempat Xia Fukun dan kelompoknya berada, yang sengaja dibiarkan kosong, hampir seluruh kapal dipenuhi orang. Semua orang di kapal takjub. Pertunjukan megah seperti itu bahkan tokoh-tokoh kuat seperti Shadow Master dan Chu Tian pun tidak mampu menciptakannya. Sungguh menakjubkan. Meskipun aku masih agak jauh dari Tianxuan, aku bisa merasakan ketidakberartian diriku saat ini. Ye Qingwan bersandar pada Xia Fukun, menatap pemandangan Tianxuan yang menakjubkan di kejauhan, dan tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Hou Feiyu tersenyum. Jika Anda berjalan ke lorong di antara pusaran-pusaran itu, sensasinya akan jauh lebih aneh, Anda merasa seperti sebutir beras di dalam ember raksasa. Setelah mendengar kata-kata Hou Feiyu, Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk melirik mantan kekasihnya itu lagi. Dasar bajingan, kau masih bilang kau belum pernah ke Tianxuan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Barulah pada saat itulah Hou Feiyu menoleh dan menatap Xia Fukun lalu berkata dengan tenang. Aku memang pernah ke Tianxuan sekali, tapi sudah lama sekali. Dan seperti yang kukatakan sebelumnya, memang benar aku membawamu untuk bertemu dengan seorang teman lamaku. Orang itu adalah penjaga Tianxuan. Penjaga Tianxuan. Xia Fukun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Hou Feiyu. Bagus. Hou Feiyu mengangguk. Untuk saat ini, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Jika Anda benar-benar orang yang saya curigai, saya yakin teman lama saya akan datang menemui Anda sendiri. Saat itu, dia tentu saja akan menjawab pertanyaan Anda. Hou tua, Xia Fukun menatap Hou Feiyu, sikapnya menjadi serius. Apa? Hou Feiyu selalu merasa merinding melihat tingkah laku Xia Fukun. Sejujurnya, dia lebih suka melihat sisi Xia Fukun yang riang dan ceria. Meskipun sangat berbeda dari orang yang dia bayangkan, sisi Xia Fukun terasa lebih nyata. Apakah kamu sedang bermain catur? Mendengar ucapan Xia Fukun, Hou Feiyu sedikit terkejut, lalu berpura-pura bingung dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Berhentilah berpura-pura, dasar bajingan. Kau bersikap seperti ini sejak bertemu denganku, dan kau masih bilang kau tidak mendekatiku dengan sengaja. Aku bisa mengerti mengapa orang-orang seperti Shadow Master mendekati awan karena dia memiliki hati luar biasa 7 lubang. Tapi apa yang kau inginkan saat mendekatiku? Setelah Xia Fukun selesai berbicara, Hou Feiyu tak kuasa menahan senyum sinisnya. Sang penguasa bayangan, dia hanya kultivator transformasi suci setengah langkah, dan bahkan dengan hati indah 7 lubang, dia paling banter hanya bisa berkultivasi hingga alam transformasi suci biasa. Dibandingkan dengan itu, dia jauh lebih rendah. Oke. Ada banyak informasi tersembunyi dalam kata-kata Hou Feiyu. Sebelum Xia Fukun sempat mencerna hal ini, Hou Feiyu angkat bicara. Kita hampir sampai. Pada saat itulah tatapan Xia Fukun sekali lagi tertuju pada dua titik Tianxuan yang berada tepat di depan kapal di laut leluhur. Saat kapal semakin mendekat, kekuatan penindas yang diberikan oleh Tianxuan semakin kuat. Beberapa praktisi bela diri di alam keberanian bahkan mulai mengalami ketidaknyamanan fisik. Xia Fukun melirik Ye Qingwan. Wajah Ye Qingwan juga mulai memucat. Apakah kamu baik-baik saja, Wan? Xia Fukun melirik Ye Qingwan dan bertanya dengan cemas. Pada saat itulah kapten, yang telah mengikuti kelompok tersebut, angkat bicara. Tuan-tuan, kapal kita hanya bisa berlayar sejauh ini. Jika kita berlayar lebih jauh, kapal akan hancur berkeping-keping. Hah, lalu bagaimana kita bisa sampai ke Tianxuan? Ya, tempat itu sangat jauh,
bagaimana kita bisa sampai ke sana? Ini sudah merupakan area pusat laut leluhur, dan ada banyak sekali binatang buas iblis yang kuat di sini. Bukankah akan bunuh diri jika kita menyerbu seperti ini? Di depan, sekelompok ahli bela diri yang ingin mengikuti ujian tak kuasa menahan diri untuk berbicara kepada kapten dengan nada tidak senang. Yah, tidak ada cara lain. Ada cukup banyak teman di kapal yang tidak terlalu kuat. Aku harus mengurus sebagian besar dari mereka, kan? Kapten itu mulai berbicara. Cuma bercanda, kalau kita berlayar lebih jauh, kapalnya pasti tidak akan mampu menahan aura Tianxuan yang menindas. Oke. Perjalanan ini sudah menghabiskan seluruh tabungan kami, jika kami terus melanjutkan, kami bahkan mungkin kehilangan nyawa kami. Xia Fukun tidak terburu-buru saat mengamati para pendekar yang ingin menantang Tianxuan. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Tianxuan, dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apa yang begitu aneh tentang tempat itu. Hou Feiyu, di sisi lain, tentu saja tidak akan mengatakan apapun saat ini. Setelah sampai sejauh ini, dia tahu bahwa mengingat kepribadian Xia Fukun, dia pasti tidak akan ragu untuk menantang Tianxuan karena takut. Itu juga merupakan masa ketika semua orang diliputi konflik batin. Sebuah suara yang ramah dan jujur terdengar. Hah, kita sudah sampai di Tianxuan. Haha, secepat ini, kenapa kalian semua cuma berdiri di sini? Apa kalian tidak mau menantangku? Kalau kalian tidak mau menantangku, aku yang akan pergi duluan. Setelah mendengar suara itu, semua orang serentak menoleh. Tepat saat itu, saya melihat Dahua dengan janggut lebat dan senyum lebar di wajahnya, sambil berlari kecil. Lalu putar, lompatan terakhir, tubuh membentuk lekukan yang sempurna. Dengan bunyi, plop, ia terjun ke laut leluhur. Menyaksikan riak-riak kecil yang muncul setelah Dahua melompat ke laut. Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Ini bahkan lebih seru daripada aksi menyelam tim nasional. Pada saat itu, jejak putih muncul di permukaan laut leluhur, dan tubuh Dahua terus mendekati Tianxuan. Semudah itu, kelompok penantang itu tercengang. Apa yang terjadi? Mereka hanya perlu berenang menyeberang. Pada saat itulah alis Xia Fukun berkedut tanpa disengaja. Karena suara sistem pemurnian iblis bergema di benaknya. Tuan rumah, selamat. Anda telah menemukan makhluk iblis tingkat 9 yang paling ganas, paus gelombang raksasa. Suara antusias, ding-ding. Selamat, tuan rumah, telah hilang, digantikan oleh pemberitahuan yang dingin dan impersonal ini. Mendengar suara itu, Xia Fukun tak kuasa menahan senyum kecut. Inilah memang sisi negatif dari kecerdasan buatan.